Musim 2025 jujur aja bakal jadi sesuatu yang akan saya tunggu banget nonton balap internasional kelas Moto2 World Championship, World Supersport dan juga Red Bull Rookies Cup. Karena di kelas tersebut ada pembalap Indonesia Mario Suryoaji di kelas Moto2, Supersport ada Aldi Satya Mahendra dan Red Bull Rookies Cup ada Veda Ega Pratama. Ya, saya nggak mengecilkan prestasi pembalap Indonesia di kejuaraan Asia seperti Asia Road Racing Championship yang dimana lawan-lawannya dari India, Malaysia, Thailand, terus juga ada Australia, Vietnam, ya macam-macam lah di sana. Dan pembalap Indonesia di Asia Road Racing Championship mau itu kelas Underbone ataupun AP250 atau Super Sport 600 ataupun Superbike 1000 sangat memungkinkan banget menjadi juaranya. Juara Asia Road Racing Championship sangat mungkin banget dan sudah berjalan cukup lama. Indonesia tidak terkalahkan ataupun ya cukup bisa menandingi pembalap yang mungkin saat ini cukup kuat di kelas-kelas tersebut. Jadi saya nggak mengecilkan pembalap Indonesia yang berjuang di Asia Road Racing Championship karena memang di kelas tersebut Indonesia nama yang sangat mengerikan juga dan sangat kuat banget di antara pembalap-pembalap dari negara ASEAN. Nah, untuk kelas Moto2, Supersport dan juga Red Bull Rookies Cup mungkin agak jarang. Ada pembalap Indonesia seperti Gary Salim 2019, 2020 yaitu Mario Suryoaji dan selanjutnya ada Fadila Arbiaditama, kemudian juga ada Veda Ega Pratama yang dimana pembalap Indonesia bisa meraih poin di kelas Red Bull Rookies Cup namun menjadi juara Red Bull Rookies Cup belum ada. Ya, untuk kelas Asia Talent Cup 2023 pembalap Indonesia menjadi juaranya itu Veda Ega Pratama dan dibuktikan lagi bahwa di Asia, tingkat Asia pembalap Indonesia itu sudah sangat mumpuni, sangat kuat. Mungkin kalau di olahraga lain Indonesia ya bisa dikatakan untuk level Asia aja susah untuk bisa menjadi juaranya ataupun menjadi championship atau juara umum ataupun juara Asia kayaknya agak sulit ya. Jadi kayaknya butuh proses yang panjang dan juga kayaknya drama-drama yang nggak jelas. Tapi kalau untuk balapan Indonesia masih bisa sangat diandalkan bagi penontonnya dari Indonesia. Kalau buat saya seperti itu. Walaupun pembalap-pembalap Indonesia yang berjuang di Asia ataupun internasional itu tidak diutus langsung oleh negara untuk balapan karena memang ya mereka berangkat dari sponsor swasta seperti yang kita tahu ya Astra Honda Racing Team dan juga Yamaha Racing Indonesia. Respect kepada dua pabrikan asal Jepang yang memang sudah memiliki pabrik di Indonesia sudah cukup lama, pabrik produksi ya, dan mereka juga mensupport anak-anak Indonesia untuk bisa berprestasi di luar negeri. Yang mensupport itu bukan sekedar menerbangkan, tapi mereka mencari dari level bawah ya. Jadi mencari pembalap Indonesia dari daerah ke daerah di seluruh Indonesia yang sangat luas ini. Dan mereka mendapatkan 1-2 nama yang sangat bagus dan memang terbukti prestasinya bagus dulu baru bisa dibawa ke ranah Asia. Dari Asia bisa ke Eropa lanjut ke internasional. Jadi goalnya itu ya ke MotoGP ataupun Superbike. Jadi respect kepada dua pabrikan tersebut yang konsisten dan ya buat saya sangat peduli kepada anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpinya menuju internasional menjadi pembalap level dunia. Jadi ya ini sesuatu yang harus direspekkan. Jadi kalau masih ada nih komentar yang mengatakan ketika pembalap Indonesia tidak terlalu perform sudah mencapai level di internasional dan disuruh pulang atau diganti dengan nama lain dari Indonesia juga kayaknya agak salah ya persepsi seperti itu karena mereka berangkat ke sana berdasarkan kontrak dari pabrikan atau sponsor untuk bisa membalap. Jadi bukan utusan yang diganti nih sama nama si Fulan karena si Fulan tidak perform cukup bagus diganti. Itu pemikiran yang kayaknya masih ngebawa dari olahraga lain yang dimana kayak itu pembalap utusan negara diganti sama pembalap yang di bawahnya nih yang usianya lebih muda dan performnya lebih bagus di kelas tersebut. Jadi kayaknya agak salah persepsi juga dan harusnya diluruskan juga ya. Dan saya sudah sering sih bikin konten bahwa pembalap nyampai ke level internasional tuh berkat dari dukungan sponsor dan juga prestasi dia dan kepercayaan tim yang mengontrak dia. Jadi pembalap tuh dikontrak bukan serta-merta dia ikut aja masuk gitu, enggak juga, dia ada kontrak yang ditandatanganin gitu loh, karena mereka ya kerja sama gitu kan. Jadi bukan serta-merta ya ini titipan dari negara Republik Indonesia untuk berlomba di internasional, jadi harus dipisahkan. Sekalipun ketika juara pembalap-pembalap itu mengibarkan bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya.
ini bukan sesuatu olimpiade ataupun Asian Game, ini beda gitu. Jadi ya saya sih kayaknya ya memang harus sering-sering dibicarakan demikian agar penonton tuh kayak sadar, supportnya pun langsung dari swasta, kebanyakan demikian tadi saya bilang kan, dari swasta, dan kita harus menghargai itu kan. Jadi bukan ini utusan negara yang dicari oleh negara dari jutaan masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia untuk bisa jadi pembalap, bukan begitu konsepnya bro. Oke. Inti kontennya di 2025 saya ngerasa Indonesia akan mencapai titik di mana pembalap-pembalapnya yang berlomba di internasional, ya ini mungkin Moto2, Supersport, dan Red Bull Rookies Cup akan jadi sesuatu yang bagus ya. Akan bagus maksudnya itu levelnya akan lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Menurut saya, ini kacamata saya pribadi ya. Jadi levelnya akan lebih bagus mungkin secara perolehan poin ataupun ya secara perolehan poin dan podium mungkin aja bisa banget sering rutin di ajang yang memang dulunya Indonesia ikut di kelas ini agak sulit untuk bisa dapat podium. Akan seperti apa ya, saya rasa sih akan sesuatu yang ya akan menjadi sesuatu yang membanggakan dan akan banyak disorot sponsor juga, dan atensi dari penonton yang belum nonton sebelumnya tentang balap-balap ini akan jadi lebih besar karena ada Indonesia nih gitu, intinya gitu kan kalau buat saya. Walaupun ya memang harus dipahamin satu persatu di kelas apa yang mereka ikuti. Jadi kelas itu banyak ya kan, Road to MotoGP itu banyak, ada Red Bull Rookies Cup, ada FIM CV, terus juga ada namanya dulu itu, dan sekarang FIM Junior GP, lanjut ke Moto3, lanjut Moto2, baru terakhir MotoGP. Jadi harus dipahami karena memang ada tahapan, dan bagusnya itu sponsor yang mendukung pembalap-pembalap Indonesia, mereka membawa dari bawah dan by step menjalani prosedur. Jadi tidak langsung lompat ke kelas yang tinggi atau kelas medium, tapi mengikuti step by step dan diukur juga prestasi mereka apakah layak untuk naik kelas. Itu yang penting sih menurut saya. Tapi kalau sudah step by step gitu kan, perjenjangannya udah sesuai, tangga yang dilewatinya juga sudah sesuai seperti anak-anak Eropa yang balapan pun demikian. Jadi ya wajib kita dukung kalau menurut saya, karena memang panjang prosesnya, tidak mudah dan tidak cepat. Ya itu yang kita harus pahamin juga sih. Mungkin gini aja kalau buat saya, ya video santai, video ringan. Tadi saya bilang dari awal ini cuma pendapat saya pribadi, jadi bukan sesuatu yang fakta ataupun ya official berita dari manapun. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.